Berikutnya yang keempat sekarang. Yang keempat, perhatikan ring. Ring ini adalah selisih tertinggi, terendah dalam periode tertentu. Dalam periode tertentu ya. Kalau ring harian berarti tertinggi dan terendah satu hari. Ini kita ukur. Nah, ring di emas itu standarnya 1600 hingga 3000 dalam kondisi normal. Kemudian ketika ada news yang berdampak besar, ini bisa 3000 hingga 7000. Dalam kondisi-kondisi ekstrim, emas juga ada kalanya bisa naik hingga 13.000 pip. Tetapi dengan tiga ini yang lebih tinggi lagi jarang sekali. Yang ada adalah kondisi-kondisi normal. Biasanya ketika mulai di angka 3.000 sampai 7.000 ini kebanyakan hari Kamis dan Jumat. Hari Kamis dan Jumat. Hari Kamis itu puncaknya, hari Jumat itu mau tutupan. Ya, pasar-pasar besarnya mau tutupan. Sehingga hari Sabtu Minggu itu kan tutupan. Maka hari Kamisnya biasanya kalau hari Kamis sudah panjang, biasanya Jumatnya tidak terlalu panjang atau sebaliknya. Maka rata-rata banyak trader yang habis MC di hari Kamis dan hari Jumat karena ini ekstrim. Bahkan terkadang support resisten yang ketiga keempat pun masih di breakout, seolah-olah dia sudah di puncaknya, tapi ketika kita pasangi buy maka dia langsung turun lagi. Nah, di Wijaya Trading nanti tidak ada ya kata melawan, kecuali artinya melawan itu dalam jangka waktu yang lama. Tetapi kalau melawan yang saya sering buat itu adalah hanya memanfaatkan koreksi-koreksi kecil, dan itu harus segera exit. Selagi tidak ada petunjuk untuk naik atau melawan, maka jangan dilawan. Kalau marketnya kuat turun, selagi belum ada petunjuk naik, maka fokus di sell dengan nanti trigger yang kita gunakan. Oke, kita coba untuk lihat ringnya dulu. Ring itu bagaimana? Nah, untuk menentukan ring itu bisa dengan H1, bisa dengan D1. Kalau di H1 satu hari kemarin ya fokusnya di ujung tertinggi dan terendahnya. Di hari kemarin adalah 2464 ya. Maka hari ini biasanya tidak beda jauh. Yang kemarin pun tidak beda jauh dengan yang sebelumnya, hari sebelumnya. Perhatikan, di hari sebelumnya dia bergeraknya sekitar berapa ini? Sekitar 2026. Kemudian yang kemarin kalau bergerak 2100 ya, dekat-dekat dengan situ. Dalam kondisi normal sangat jarang dari 2400 2000 menjadi 10.000, jarang sekali. Kecuali ada case tertentu, ada berita-berita yang sangat berdampak gitu. Atau kita bisa lihat dengan time frame daily ya. Di time frame daily-nya kita lihat. Ya, seperti ini. Ketika sudah panjang biasanya mulai kecil. Ketika sudah panjang berarti mulai kecil. Ya, ketika mulai panjang kecil, biasanya kalau sudah mulai berkurang momentumnya dari tebal menjadi kecil, ini akan mulai naik atau konsolidasi. Ketika mulai panjang, mulai berkurang jadi kecil, dia akan mulai berbalik. Gitu. Jadi kalau kita trading itu enaknya bagaimana? Trading jangka panjang atau jangka pendek? Ya, kan banyak pertanyaan begitu. Ada banyak pertanyaan. Kira-kira kalau kita mau trading enaknya jangka panjang atau jangka pendek? Ya, tergantung selera. Jangka panjang itu enaknya tidak tiap harus kontrol. Trading jangka panjang. Jangka panjang ini waktunya bisa bulanan, bisa tahunan. Jadi tiap hari tidak harus masuk di market. Ya, satu kali kita analisa, kemudian time frame-nya minimal di D1, biasa digunakan adalah W1. Time frame yang digunakan adalah time frame besar W1. Ya, targetnya tentu bulanan hingga tahunan. Yang jadi masalah kira-kira kita ini sanggup enggak dengan profit yang lama begitu. Kemudian modalnya cukup enggak untuk menahan
pergerakan yang panjang itu. Maka lebih baik kalau saya dan banyak teman rata-rata kita menggunakan trading jangka pendek yang mudah-mudah saja, atau day trading. Trading harian, namanya trading harian berarti paling tidak satu hari maksimal 2 hari. Diusahakan kalau bisa jam 12 jam 00 itu clear sudah. Nah kalau kita pengen ada ketenangan, kemudian psikologi kita juga bisa dikendalikan, setidaknya sebelum jam 12 malam harus clear dengan segala kondisinya. Ya, kalau terlalu panjang bagaimana? Ya, berarti salahnya di awal sudah salah. Di awal sudah salah karena kita tidak pernah mengajari floating itu terlalu panjang. Kalau kita di risk manajemennya atau manajemen risikonya, risk manajemennya ya, kita ini maksimal adalah 500 pip. Sehingga kalau lotnya 0,1 ini harusnya kita harus sudah mulai recovery separuhnya ini. Di 250 pip harus mulai recovery, atau maksimal di SL-nya adalah 500 ini. Sehingga sangat tidak mungkin ruginya banyak. Kenapa kita harus cut loss? Kenapa harus stop loss dibatasi? Ya karena kita tidak tahu market itu bergeraknya sampai di mana. Maka ada pembatasan resiko namanya. Trading tanpa batasan resiko maka tidak akan bertahan lama. Nanti ketika dia dapatnya besar, ketika ruginya juga besar, bahkan bisa habis. Di awal harus berani untuk cut loss, karena cut loss ini ibaratnya mengamputasi bagian tubuh yang terkena serangan penyakit yang bisa memakan semua organ yang lain. Contohnya misalkan diabetes begitu. Jadi kalau misalnya sudah ada luka yang susah untuk disembuhkan di sana, maka lebih baik di cut loss. Tujuannya adalah menyelamatkan secara umum atau melindungi yang lebih besar lagi. Kalau dalam trading tentu melindungi modal yang lebih besar. Ya rata-rata takut dan malas untuk cut loss ya. Malasnya bukan karena kita tidak mau klik, tetapi masih menunggu dan selalu berharap mudah-mudahan kembali dan sebagainya. Ya maka nanti coba dirubah mindsetnya menjadi trading yang dipertimbangkan dan diperhitungkan secara resikonya.